Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Selamat siang adik-adikku, sahabat mudaku, seantero penjuru negeri. Selamat bergabung kembali pada kanalnya Kimohan. Siang ini agendanya Kimohan mereview kebun Kimohan, kebun teman Kimohan, subscriber Kimohan, juga pecinta kanalnya Kimohan beliaunya. Dan ini varietasnya Siam. Untuk di kebun ini kurang lebihnya tertancap antara 250 batang. Dan apa yang akan bisa Kimohan bahas di kesempatan kali ini, siang ini, Kimohan lagi-lagi yang Kimohan utamakan itu, sebelum membahas pohon jeruknya, Kimohan selalu ingatkan di area bedengannya, di area perakaran jeruk, yang mana kalau perakaran jeruk itu jenuh dengan air. Walaupun kita memakai pupuk apapun, walaupun kita pakai pestisida apapun, akan terjadi nanti banyak error. Tiba-tiba daun menguning, tiba-tiba bonggolnya kerowok. Itu dikarenakan apa? Itu hanya dikarenakan perakaran jeruk itu jenuh dengan air. Apalagi seperti saat ini musim penghujan sudah datang dan turun hujannya sudah begitu sering menurut Kimohan. Jadi kalau drainase itu kurang mumpuni, nanti pasti di kesempatan atau di waktu-waktu saat musim hujan seperti ini bisa kita lihat. Kalau pohon menguning tiba-tiba lah, itu berarti drainase kurang mumpuni. Ini bagus ini di kawan Kimohan ini. Ini punya Pak Marsaid ini. Tolong diikuti Kimohan. Di shot membujurnya ke sana, Mas Budi. Oke, yang sana yang ke seberang jalan. Ya. Ini bukan metode umpengan lagi. Dulu waktu penanaman awal di sini, sempat Pak Marsa itu hampir saja Kimohan curiga ini metode umpeng lah atau metode tokongan itu loh, yang diumpeng itu Mas Budi ya. Iya. Ternyata dia bilang, enggak Pak Mohan, nanti itu setelah kita untuk tumpang sarinya sudah selesai, nanti akan saya bentuklah satu bedengan nanti. Ternyata betul, juga bisa ke sana, ya, ke sana membujurnya. Jadi terus lihat. Ini di kawan Kimohan banyak sekali penyakit yang kayak ini. Tolong diset Mas Budi, sini dekat ini. Ini derep ini, ya. Nah ini lebih jelas lagi nih, tolong diset dekat. Ini derep, dan derep ini kalaupun dengan tidak memakai biaya, istilahnya minim biaya, itu bisa dirakitkan seperti di ramuannya Kimohan, yang tidak selalu yang tidak selalu mengandalkan kimia tentunya. Itu bisa, dan videonya sudah ada.
Tapi kalau kawan Kimuhan yang satu ini beliaunya pakai kimia ini. Tapi ini karena lambat penanganan jadi gini, banyak sekali muncul drip-drip kayak gini. Kalau dibalik ketiaknya daun ini. Nah, ya. Ini kalaupun memakai kimia juga biasanya di kawan Kimuhan ada yang pakai stadium, ada yang pakai detakron, ada yang juga pakai abasel, ada juga yang pakai sidametrin, ada kurakron. Jadi pengertiannya itu begini, kalau menurut Kimuhan, pengertiannya itu semua unsur kimia, semua unsur obat itu bagus, dan semua unsur obat itu jelek. Kok bisa begitu, Ki? Kok bingung ya? Begini Anda, Dik. Berarti kita itu kalau pun memakai kimia, pestisida, itu minim kita itu harus siap 3 jenis pestisida. Apapun itu mereknya. Jadi jangan sampai satu jenis pestisida itu digunakan selamanya. Nah, kalaupun digunakan selamanya, apa itu akibatnya, Ki? Nanti akibatnya penyakit itu akan resist. Penyakit itu akan kebal. Begitu. Jadi minim, kalaupun adik-adikku tidak mau ribet, tidak mau menirukan Kimuhan yang pakai alami itu, yang minim biaya yang Kimuhan katakan itu, ya pakai kimia aja, kan nggak mau ribet. Tapi ya itu tadi, pesen Kimuhan punya 3 jenis pestisida. Misalkan dalam 15 hari pestisida A umpamanya. Nanti di 15 hari berikutnya kita pakai pestisida B. 15 hari selanjutnya lagi kita pakai pestisida yang C. 15 hari berikutnya lagi kita kembali lagi ke A. Itu begitu caranya. Makanya Kimuhan berani katakan semua pestisida itu baik dan semua pestisida itu jelek. Itu manakala kalau kita tidak pintar menggunakan, tidak pintar mengatur jadwalnya, rollingnya, itu malah kita nanti kerepotan. Kalaupun penyakit itu sudah dengan bahasa Jawa itu ngunyap, nggak mudah dikendalikan kalau sudah ngunyap. Makanya kan Kimuhan selalu bilang, nih bagi adik-adikku yang sudah termindset bahwa di teman kawan atau di tetanggamu menanam jeruk itu modalnya besar betul, modalnya sangat besar sekali, gak main-main orang nanam jeruk itu, modalnya besar sekali. Tapi ya juga bisa diminit, tapi ya masih juga bisa diakali dengan cara apa? Ya meramu-ramu kayak Kimuhan itu, ya. Mudah-mudahan ini penyemak kanal Kimuhan semakin jelas, semakin mengerti aja. Dan untuk rekan-rekan yang sudah mengundang Kimuhan, yang sudah mengadakan UPP, undangan pelatihan pribadi, meminta kedatangan Kimuhan beserta kru, itu mesti Kimuhan selipkan itu, kata-kata itu. Ingat ya, Kimuhan tidak ahli kimia, Kimuhan tidak pinter kimia, Kimuhan tidak pandai berteori, tapi Kimuhan orangnya praktek. Kimuhan orangnya petani jeruk, bukan YouTuber. Praktek. Tuh. Manakala kalau kamu percaya, silahkan semak, silahkan tirukan, itu aja. Mesti saya bilangnya begitu. Ingat ya, saya mohon untuk pestisida jangan sampai nggak tahu dosisnya.
pelajari betul dosis keliru, waduh, daun bisa mengkerut. Begitu saudaraku, daun jeruk tiba-tiba mengerut itu karena apa? Juga karena kita salah dosisnya. Tuh, makanya di setiap kemasan obat itu ada aturan, itu silakan dibaca yang betul-betul teliti. Itu aja. Kim Mohan tidak akan menerangkan sedetail itu karena juga Kim Mohan sendiri bukan ahli kimia. Bodoh Kim Mohan tentang kimia, tapi Kim Mohan melaksanakannya, mengerjakannya sesuai dengan praktek Kim Mohan. Itu aja. Ya, terus. Ini tadi ya sudah yang soal pestisida ya, ini juga sambil menjawab pertanyaan dari Saka ini. Terus metode rawat jeruk itu begini adik-adikku. Untuk metode rawat jeruk silahkan juga kalian memilih sendiri maunya pakai teknik yang mana, apakah pruning ataukah bending ataukah pijat. Nah, itu kan banyak pilihan. Yang penting yang Kim Mohan suruh garis bawah itu adalah pertama-tama kalian tanam, itu aja ya. Jadi teknologi pengolahan tanahnya, persiapan awal tanamnya itu silahkan samakan aja dengan Kim Mohan. Bentuk bedengan, bentuk drainase yang dalam, itu aja. Nanti selanjutnya kalau kalian sudah menanam, Ki, saya tak kepingin bending aja, niru punyanya Cak Wadi, silahkan. Saya seneng Ki, kayak model kayak gitu, oke. Saya seneng punya yang Kim Mohan sendiri aja, oke, silahkan tirukan. Juga ada subscriber Kim Mohan, pemirsanya Mas Kurdi menanyakan, Ki, sebenarnya gunting doa itu harusnya diawali kapan? Apakah juga sejak dini kayak di videonya Kim Mohan? Ya seperti itu. Perawatan jeruk sistem gunting doa kalau menirukan di kanal Kim Mohan, kalau menirukan kebunnya Kim Mohan, ya harus 15 hari setelah ditanam itu langsung perdana pruning. Boleh jeruk umur 1 tahun, 1 tahun setengah, 9 bulan, 7 bulan itu baru di pruning boleh, tapi nanti pruningnya itu sudah nggak sesuai lagi kalau diterapkan di dalam video yang Kim Mohan unggah. Jadi hasilnya semi nanti, menyerupai, serupa tapi tidak sama, itu loh ya, menyerupai nantinya. Juga nanti cabang juga akan kuat menopang buah. Begitu Mas Kurdi, penjelasannya begitu. Karena juga ada yang bertanya begitu. Mungkin aja begini, mungkin aja ini pemirsanya Mas Kurdi sudah punya pohon jeruk mungkin Mas. Sudah punya pohon jeruk mungkin usianya di atas 1 tahun. Lah ingin menirukan, enggak apa-apa, berarti artinya semi. Kayak di kawan Kim Mohan, di sedulur Kim Mohan di Haji Alip itu. Punyanya Haji Alip itu beliaunya sudah melihat kanal Kim Mohan, jeruknya umur berapa Mas Kurdi? 24. 24 bulan malah. Ini hampir saja nanti kemarau depan sudah dibuahkan loh punya Haji Alip itu. Terus ada punya lagi yang persis gunting doa yang buahnya dibuang hampir ada 1 ton itu. Denny. Itu akun Denny, Mas Denny itu juga gitu. Tadinya sudah tahu kanal Kim Mohan, beliaunya sudah punya pohon jeruknya yang usianya waktu itu kalau nggak salah ingat 1 tahun 2 bulan ya. Baru digunting doa. Berarti artinya nanti semi hasilnya, gitu aja. Enggak apa-apa, semi, walaupun tidak dari awal. Tapi kalau dari awal, lah kita itu membentuk struktur percabangan, ranting, dahan itu sejak dini. Jadi apa ya? Kanopi jeruk itu tidak ada lagi ruangan-ruangan yang
kosong istilahnya. Memutar itu kiri kanan full dengan percabangan jeruk. Tuh. Ini walaupun teknik bending kayak di Pak Marsaid ini sebagian walaupun belum memakai sistem gunting doa, dari benih itu karakternya tumbuhnya dia cabangnya pendek-pendek. Contohnya kayak ini. Ini juga tumbuh pendek ini. Kebetulan aja. Nah, yang tumbuh pendek begini, menyerupai gunting doa juga. Nah, yang tumbuh pendek. Yang terlanjur ngelancur, nah, dia melancur. Yang terlanjur ngelancur, yang melancur begini serwet, lihat. Nah, dan di pucuknya sudah keluar bunga. Nggak boleh untuk seumuran ini. Jeruk ini sekitar 1,5 tahun ini. Iya. Ini belum waktunya dibuahkan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti beliaunya Pak Marsaid juga melihat di kanal Kimohan. Ini tolong shot ke sini bunganya. Ya, ini nggak tepat. Jeruk masih seusia 1,5 tahun begini dengan bunga kayak begini, ini nggak tepat untuk di pertanian. Seharusnya tepatnya ini untuk apa? Untuk ditabu lampot. Ya, ditabu lampot. Lebih kecil, lebih gembel buahnya, lebih disukai sama ibu-ibu. Kalau ditabu lampot. Kalau sudah skala pertanian kayak begini ini, eman-eman. Karena kita tanam jeruk itu nunggunya lama. Minim itu 2,5 tahun baru dibuahkan. Nah, kalaupun nanti terjadi kerdil, lah pembiayaan yang terbuang itu sudah berapa uang? Ya, itu budi terbuang. Ini sudah mulai ngelancur yang ini. Di bending juga enggak, di pruning juga enggak ini Pak Marsaid ini. Kan Kimohan amati aja. Karena Kimohan juga enggak berani loh memaksa petani ataupun sahabat kawan untuk menirukan di kanal Kimohan, enggak berani. Ikut begini. Ini yang dulu juga sudah pernah Kimohan katakan sama beliaunya, sama Pak Marsaid. Pak Marsaid kalau tanam jeruk itu alangkah baiknya dari perakaran yang paling atas itu terbenam 3 cm, 2 sampai 3 cm. Ini ternyata loh, dari perakaran akarnya kelihatan, tolong bisa dekat. Iya. Ya, nah ini perakaran ya. Ya. Akhirnya kerdil kayak gini. Nah ini usianya juga 1,5 tahun sama ini, kerdil kayak begini. Kan eman-eman kan kalau terjadi kayak begini. Karena kita lama nunggunya itu loh, nunggu panen jeruk itu nggak sebentar, minim 2,5 tahun baru kita bisa merasakan panen. Ini juga sudah keluar bunga. Gini. Sudah ada pentil-pentil begini. Nah, tuh. Ya. Ini menandakan tadinya perakaran jeruk ini stres. Itu. Jadi perakaran jeruk ini maksudnya di tanahnya itu temperaturnya itu berubah-ubah.
temperatur tanahnya itu berganti-ganti, berubah-ubah. Akhirnya keperakaran jeruk menimbulkan apa ya kayak ini, stres. Itu aja ya. Sudah cukup partnya Mas Gede, oke. Terima kasih adik-adikku. Ketemu siang ini dengan Kimohan. Mudah-mudahan sedikit banyak entah sebutir bayem menjadikan ilmu buat kalian. Begitu saja. Untuk yang terakhir kali, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum. Santi. 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 Aum.